Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kita sudah sedikit membahas tentang barisan dan deret aritmatika yang tadi sudah Ibu tugaskan untuk dipahami di dalam modul. Nah, kita sekarang bahas sedikit. Nah, kalau misalkan barisan aritmatika itu kan adalah barisan bilangan yang punya beda atau selisih yang tepat antara dua sukunya itu berurutan. Jadi Ibu contohkan ya, barisan aritmatika itu misalkan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, kenapa ini disebut barisan aritmatika? Karena dia ini punya selisih yang sama, selisih atau beda yang sama di setiap sukunya. Jadi ini kan suku pertama. Suku pertama ini 2 dan suku kedua ini 4. Berarti beda dari suku pertama ke suku kedua ini berapa? 2 ya, plus 2 ya. Nah, ini juga sama dari suku kedua ke suku ketiga ini, dia punya beda plus 2. Nah, seperti itu dan seterusnya. Nah, kalau ini merupakan barisan aritmatika. Nah, kalau misalkan ini gimana? Nah, kalau ini karena dia punya beda yang punya beda atau selisih di setiap sukunya ini berbeda, ini kan plus 2 ke sini, plus 2. Dari 4 ke 7 plus 3 ya. Berarti ini bukan barisan aritmatika. Nah, seperti ini bisa dipahami ya. Nah, ini kita sudah bahas sebelumnya di 2 pertemuan sebelumnya kalau barisan aritmatika ini bisa kita hitung untuk menentukan sukunya ini dengan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dibagi B. Dikali B. Nah, di mana A ini adalah suku pertama. A ini suku pertama dan B ini beda atau selisih. Nah, kan tadi kita sudah bahas ya, kalau misalkan barisan yang ini bedanya berarti berapa? 2 ya. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita ingin mengetahui suku ke berapa gitu ya dari barisan aritmatika, kita tinggal substitusikan suku pertamanya ini berapa, lalu suku yang ingin kita ketahui berapa, nah lalu bedanya ini berapa. Nah, kita harus identifikasi dulu sebelumnya bedanya berapa dan nilai A nya berapa. Nah, kalau di sini nilai A nya berapa? Kalau barisan ini 2 ya, nilai A nya berarti di sini 2. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Oh, sebelum melanjutkan, begini deh. Cara menentukan B sekarang. Cara menentukan beda ini, kita bisa menghitung selisih barisan yang mana saja, urutan yang mana saja. Jadi misalkan ini dengan yang ini dikurangi, misalkan ya 4 dikurangi 2 bedanya 2. Kalau suku yang ini dikurangi suku yang sebelumnya juga sama, 6 dikurangi 4 2. Nah, karena beda ini rumusnya ini adalah UN ditambah 1 dikurangi UN. Nah, kita bisa milih yang mana saja, boleh terserah. Kalau misalkan ininya panjang gitu ya barisannya, kita boleh tentukan yang mana saja asalkan kita tahu itu barisan aritmatika. Nah, pakai rumus seperti ini ya. Jadi misalkan kita misalkan pengen pakai N nya ini sama dengan 1 ya. Kita pengen pakai N nya ini sama dengan 1, berarti UN ini U 1 tambah 1 dikurangi U1 berarti sama dengan U2 dikurangi U1. Berarti bedanya ini U2 ini berapa? Berarti 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, begitu juga ketika kita pakai N-nya 2, N-nya 3 dan seterusnya akan sama. Bedanya ini ketahuan akan segitu gitu ya, sama. Mau dari manapun kita melakukan selisih. Kalau misalkan barisan itu aritmatika. Nah, selanjutnya ada deret aritmatika. Nah, kita kan sebelumnya telah membahas deret. Kalau misalkan deret ini kan pada intinya adalah penjumlahan dari berapa suku yang ditanyakan, seperti itu ya. Nah, atau
deret aritmatika ini adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Nah, sekarang ada kita kalau misalkan mau menghitung deret aritmatika, kita bisa menggunakan rumus yang ini. Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Ini kalau misalkan kasusnya UN-nya sudah diketahui. Nah, kalau misalkan belum diketahui UN-nya, nah masih ditanyakan, sekarang kita coba masukkan, substitusikan UN. UN ini yang mana? Yang ini nih, yang tadi, yang barisan aritmatika. Coba kita hitung dulu ya. Sn sama dengan, ini untuk UN-nya yang belum diketahui ya, N per 2 A ditambah UN itu apa? A ditambah N min 1 B dikali B. Nah, kita lakukan operasi. Di sini tetap N per 2, di sini A, ini tetap plus A, ini plus N min 1 B. Nah, seperti ini. Berarti hasilnya berapa? N per 2 A ditambah A, 2A ya, 2A ditambah N min 1 dikali B. Nah, sekarang ini kasus untuk UN-nya belum diketahui. Nah, seperti itu. Cara untuk menentukan bedanya sama ya, ini karena masih barisan aritmatika. Untuk teorinya seperti itu dulu, kita lanjutkan ke pembahasan soal atau contoh soal ya. Nah, untuk contoh soal atau pembahasan soal yang pertama, di sini ada soal tentukan U7 dari barisan aritmatika yang suku pertamanya 2 dan bedanya ini negatif 2. Nah, sekarang kita selesaikan. Yang pertama kan berarti yang diketahui apa saja? A-nya ya. Karena tadi suku pertamanya 2, berarti A sama dengan 2. Ini diketahui ya. Nah, lalu selanjutnya ada bedanya ini sama dengan min 2. Beda sama dengan min 2. Dan yang ditanyakan adalah U7. Berarti N-nya di sini kita bisa tuliskan 7. Nah, yang ditanyakannya berapa U7 dari barisan aritmatika tersebut? Nah, ini langsung saja kita bisa langsung menggunakan rumus suku aritmatika ya, yang suku untuk menentukan bilangan aritmatika. Berarti rumusnya apa? UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Nah, sekarang kita masukkan. A-nya ini tadi berapa? Substitusikan. A-nya 2. Ditambah N-nya tadi berapa? 7 ya. Nah, ini 7. 7 dikurangi 1. Inilah. B-nya berapa? Negatif 2. Nah, sekarang kita operasikan ya. Tinggal selesaikan. 7 dikurangi 1. 6. Nah, lalu dikalikan dengan min 2. Nah, jadi hasilnya berapa? 2. Ini ya. 2 ini pertambahan ya. Plus dikali negatif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Berarti 2 dikurangi 12 sama dengan negatif 10. Berarti kita ketahui dari soal ini sudah terjawab ya, U7-nya sama dengan negatif 10. Ini U7. Nah, ini 7 juga. Nah, seperti itu ya. Ini untuk soal yang pertama. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, suku keberapakah bilangan 78 dari barisan aritmatika 3, 8, 13, 18 dan seterusnya. Nah, di sini kita punya informasi apa saja nih? Ditulis dulu ya, diketahuinya. Kita punya baris bilangan aritmatika berapa? 3, 8, 13, 18 dan seterusnya. Nah, dari barisan ini kita bisa ketahui nilai A-nya ini berapa? Nilai A-nya 3. Lalu ini bedanya berapa? 8 dikurangi 3 atau 13 dikurangi 8, bebas terserah. B-nya berapa? 5 ya. Nah, terus di sini juga dalam soalnya UN-nya sudah diketahui. Jadi UN-nya di sini adalah 78.
Nah, sebetulnya soal ini mirip seperti pertemuan yang kemarin yang Ibu sudah jelaskan bagaimana cara mencari suku keberapanya, tapi bilangannya sudah diketahui gitu ya. Tapi waktu itu pakai pola bilangan segitiga Pascal ya kalau nggak salah. Nah, sekarang kita yang diketahuinya apa nih? Yang ditanyakannya berarti nilai N ya. Yang ditanyakannya nilai N. Nah, sekarang cara menjawabnya adalah tinggal kita substitusikan saja ke dalam rumus suku untuk menentukan suku aritmatika, suku bilangan aritmatika ya. Kita tuliskan dulu di sini. UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Nah, UN-nya di sini kita sudah mengetahui, tinggal disubstitusikan. 78. A-nya berapa? 3, masukkan. N-nya di sini kan ingin dicari, jadi biarkan saja dulu. Yang berarti dikurangi 1, B-nya berapa? 5. Nah, tinggal kita operasikan. Di sini tetap 78. Ini 3, ini dikalikan ya. N dikali 5, 5N. Negatif 1 dikali 5, negatif 5. Nah, kita operasikan di sini 3 dikurangi 5, negatif 2 ya. Negatif 2 ditambahkan 5N. Nah, negatif 2 ini pindah ruaskan ke sini, ke ruas yang sebelah kiri. Berarti jadi pertambahan kan, 78 ditambah 2, ini tetap 5N. 78 tambah 2, 80, ini sama dengan 5N. Nah, kita cara mencari N berarti berapa? 80, ini pindah ruaskan ke sebelah kiri. Berarti jadi pembagian ya, karena ini perkalian. 80 dibagi 5, berapa? 16. Berarti suku ke-16 dari bilangan aritmatika ini adalah ini ya. Seperti itu untuk soal nomor 2. Kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3, hitunglah hasil dari 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah seterusnya sampai suku ke-25. Nah, di sini berarti kalau tentang penjumlahan ini kita pakai apa? Deret ya, deret aritmatika. Nah, sekarang kita tuliskan dulu informasi apa saja yang sudah kita dapat diketahui. Di sini kan deretnya 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah seterusnya sampai suku ke-25. Nah, di sini. Nah, yang kita dapat informasinya dari sini, dari deret ini berapa? Apa saja? Nilai A ya. Nilai A-nya di sini berapa? Sama dengan 1. Lalu B-nya berapa? 4 dikurangi 1 atau 7 dikurangi 4. Sama saja ya. 4 dikurangi 1, 3 ya. Berarti B-nya sama dengan 3. Dan kita sudah mendapatkan di sini N-nya berapa? N-nya sama dengan 25. Nah, kalau untuk deret, langsung saja kita menggunakan rumus deret aritmatika. Nah, di sini kita menggunakannya. Nah, karena UN-nya belum diketahui, berarti kita pakai rumus yang ini, yang sudah dimasukkan N-nya. N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Nah, kita tinggal masukkan saja. N-nya berarti di sini berapa? 25. Ini ditanyakannya SN ya. Lupa tadi Ibu. S 25. Nah, begitu. Kita lanjutkan lagi, ini dibagi 2. 2 dikali A. 2-nya dikali 1 ditambah N-nya 25 dikurangi 1, B-nya berapa? 3. Sama dengan berapa? 25 dibagi 2, simpan saja dulu. Nah, ini 2. Lalu berapa? Ini 25 dikurangi 1, 24 dikalikan dengan 3. Nah, ini tuliskan dulu. Bagi 2, ini 2 ditambah 24 dikali 3, 72 ya. Nah, ini jadi berapa? 25 dibagi 2, ini jadi 74. Nah, ini bisa dibagi ke sini, jadi berapa? 25 dikali dengan 37, hasilnya 925. Jadi jumlah atau deret aritmatika bilangan ini sampai dengan U25 ini hasilnya adalah 925 ini nih.
S25. Ini S25. Nah, seperti itu bisa dimengerti ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada soal tentukan jumlah deret dari 13 ditambah 21 ditambah 29 bla 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 dan ditambah 189. Nah, kita di sini tulis dulu ya diketahuinya. Diketahuinya ada apa aja, berarti deretnya 13 tambah 21 ditambah 29 sampai 189. Nah, apa saja yang kita ketahui informasinya dari sini? Berarti A-nya berapa? 13 ya. B-nya berapa? 21 dikurangi 13? 8 ya. Nah, lalu apa lagi yang kita dapatkan dari sini? Ini UN ya. Kita sudah tahu bilangan untuk UN-nya berapa, tapi kita belum tahu ini tuh suku keberapa gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita ingin tahu deret dari aritmatika ini, deret dari barisan aritmatika ini, kita harus tahu dulu ini n-nya berapa. Nah, kita harus tahu dulu n-nya berapa nih. Coba kita masukkan dulu ya ke rumus deret. Nah, sekarang kan yang ditanyakannya deret ya, berarti SN sampai N-nya ini SN sampai 189 berarti ya. Nah, SN-nya berarti sampai 189. Nah, sekarang coba kita masukkan dulu ke dalam rumus SN. Karena kita udah tahu UN-nya, maka pakai rumus yang sebelum dimasukkan UN. Berarti berapa? N dibagi 2 dikali A ditambah UN. Nah, di sini kita masukkan N. Kita punya tidak nilai N? Gak punya ya, maka tuliskan dulu dibagi 2. A-nya berapa? 13 ditambah UN-nya berapa? 189. Nah, kelihatan kan masalahnya apa? Berarti di sini masalahnya adalah kita tidak punya nilai N. Terus bagaimana kita menemukan nilai N? Pakai cara yang tadi. Ya, yang soal yang sebelumnya. Nah, di sini berarti kita harus ini ada ditanyakannya juga ya. Pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang suku ya, yang tadi ya. UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Nah, sekarang karena kita sudah tahu UN-nya berapa, masukkan 189. A-nya berapa tadi? 13 ditambah N-nya biarkan saja karena ingin dicari, dikurangi 1, B-nya berapa? 8. Nah, ini tetap 189. Ini 13, 8N min 8. Nah, jadi berapa? 8N tambah 5 ya. Ini 189. Berarti ini kalau dipindah luaskan ke sana nilainya jadi berapa? 184. Ini 8N. Ini N-nya berarti 184 dibagi 8. N-nya berarti sama dengan berapa? Ayo hitung. Berapa? 23 ya. Nah, sekarang kita sudah tahu nih N-nya berapa, tinggal disubstitusikan ke rumus yang ini, yang tadi kita menurut di sini ya. Sekarang N-nya dimasukkan 23 dibagi 2. 13 ditambah 189. Ayo operasikan sendiri. Berapa? Ini jumlahnya berapa? 202. Ini 23 dibagi 2 SN ya ini. Tapi N-nya sudah diketahui sih, jadi tuliskan di sini 23. Berarti S sampai suku ke 23 ini berapa hasilnya? Kalau kalian hitung, hasilnya jadi 2323. Nah, seperti ini ya. Ini untuk soal yang ke berapa sih? Keempat ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Nah, di sini soalnya ada apa katanya? Jumlah semua bilangan kelipatan 2 dan 7 antara 100 dan 500 adalah. Nah, jadi antara bilangan 100 sampai dengan 500
yang ada bilangan, yang ada kelipatan 2 sampai 7-nya ini berapa aja, lalu dijumlahkan. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan di sini? Ini lumayan ini ya, kompleks soalnya. Jadi sekarang kita ini dulu deh. Ini kan tadi yang diketahui soalnya tadi jumlah semua bilangan kelipatan 2 dan 7 antara 100 dan 500. Berarti antara 100 sampai 500 kan panjang nih, banyak ya bilangannya. Nah, berarti harus ada bilangan kelipatan 2 dan kelipatan 7. Nah, bilangan kelipatan 2 dan 7 juga ini merupakan bilangan kelipatan berapa? Ada yang tahu gak? 14. Nah, seperti ini. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah kelipatan 14 berapa yang ada di antara 100 sampai 500. Jadi tidak kurang dari 100 dan tidak lebih dari 500 ya. Gak boleh kurang dari 100 dan gak boleh lebih dari 500. Kita coba tebak-tebak dulu. Kalau misalkan kelipatan 14 yang lebih dari 100 berapa ya? Kalau 14 dikali 7, 14 dikali 7 berapa? 98. Nah, ini masih kurang nih. Berarti ini tidak termasuk yang 98 ini. Coba kita kalau 14 dikali 8 berapa? 112. 112 ya. Nah, ini boleh masuk ke ini berarti syaratnya. Nah, sekarang berarti otomatis 112 ini jadi suku pertama. Karena kan yang kelipatan yang tadi yang 14 yang dikalikan 7-nya 98 ya, jadi belum memenuhi. Jadi sekarang kita masukkan dulu nih. Jadi mulai dari 112 ya. Nah, lalu bilangan berapa lagi nih? Kalau misalkan ini 8, kalau misalkan 14 dikali 9 berapa? 14 dikali 9 berapa? 126. 126. Lalu kalau misalkan dikali 10 ya 140 ya, gampang. Ini 140. Terus sampai dengan kurang dari 500, pokoknya jangan lebih dari 500. Nah, ini nih. Sekarang juga kita main tebak-tebakan lagi. Kira-kira kelipatan 14-nya yang kurang dari 500 atau yang pas dari 500 berapa ya? Coba kalau 14-nya dikalikan dengan berapa ya? Dengan 40 misal. Kalau misalkan 40 ini berapa? 560 ya. Oh, ini terlalu jauh. Ini terlalu jauh, jadi nggak bisa masuk ke syarat yang ini. Nih, kan antara 100 sampai 500. Berarti 560. Berarti yang 40 ini tidak bisa. Coba kalau misalkan 14-nya dikali 36 ya. 36 dulu deh. 36 berarti berapa? Coba. 504. Kalau 504 masuk gak? Kelebihan ya, kelebihan 4 ya. Berarti kita harus cari nih yang di bawahnya nih, pasti yang di bawahnya nih. Berarti 36, di bawahnya 36 berapa? 35. 14 dikali 35. 14 dikali 35 berapa? 490. Nah, baru ini boleh. Berarti ini adalah suku terakhir dari bilangan yang ini, bilangan yang kita yang harus ada kelipatan 14 di antara 100 sampai 500. Berarti suku terakhirnya adalah 490. Tapi kita nggak tahu nih di sini ada berapa lagi. Kan nggak tahu ya. Berarti kita ganti pulpen deh biar nggak pusing ya. Nah, berarti yang 490 ini artinya apa? UN ya. Tapi kita nggak tahu ini itu N keberapa. Betul nggak? Nah, karena kita kan cuma baru tahu ini U1, ini U2, ini U3, dan seterusnya. Nah, ini entah berapa bilangan lagi sampai 490. Pokoknya kita cuma tahu ini UN aja dan N-nya belum diketahui. Betul ya? Nah, sekarang dari informasi ini, sekarang kita kan udah dapat nih deretnya. Bukan deret, barisannya sudah dapat ini. Nah, sekarang berarti informasi yang kita dapat apa? A-nya berapa nih? Ini ya berarti ya 112. Sekarang B-nya berapa?
Ini dikurangi atau ini dikurangi ini atau ini dikurangi ini, sama saja. 126 dikurangi 112 14 ya. Nah, seperti ini. Lalu karena kita ingin tahu deret sampai sini berapa jumlahnya, nah maka seperti soal yang sebelumnya kita harus tahu n-nya berapa ya. Nah, ini berarti kita cari tahu dulu ini n-nya berapa. Langsung gunakan rumus rumus suku untuk bilangan aritmatika ya. UN sama dengan A ditambah N min 1 dikalikan B. UN-nya tadi sudah diketahui 490. A-nya tadi berapa? A-nya 112 ditambah N-nya belum diketahui, tulis saja dulu. B-nya 14 ya. Nah, ini operasikan, ini 112, ini tambah 14N dikurangi 14. Nah, ini operasikan jadi berapa? 14N ditambah 98 ya. Ini dikurangi ini. Ini tetap 490. 98-nya pindah ruas ke kiri jadi dikurangi. Jadi berapa hasilnya? 392 ya. Ini 14N. N-nya berarti 392 dibagi dengan 14. Berapa hasilnya? Coba hitung. 28 ya. Nah, sudah punya deh kita nilai N. Lalu sekarang yang harus kita lakukan adalah, nah berarti 490 ini udah ketahuan nih N-nya berapa. Berarti N-nya 28, berarti ini U28. Nah, sekarang kita tinggal menghitung deret, menghitung jumlah dari bilangan ini ya, barisan ini sampai U28. Berarti langsung pakai rumus yang UN-nya sudah diketahui ya. SN sama dengan N per 2. Kelihatan gak sih? N per 2 dikalikan dengan A plus UN. SN-nya sudah diketahui, N-nya berapa? 28. N-nya 28 dibagi 2. A-nya berapa? 112 ditambah UN. UN-nya berapa? 490. Nah, 28 dibagi 2, 14. Ini tambahkan. Ayo tambahkan. 602. Ini S28, ini S28. Ini kalikan jadi berapa? 8.428. Nah, seperti ini. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Silahkan diulang-ulang lagi videonya biar lebih paham. Nanti seperti biasa kita kerjakan latihan soal ya. Jangan bosan-bosan sama ibu karena terus dikasih latihan soal, karena ibu pengen kita semuanya belajar matematika ini dapat sesuatu gitu ya, dapat ilmu. Dan kunci dari kita bisa matematika ini adalah dengan latihan terus. Oke? See you.